Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yusril Mahendra. Nah, baik di sini kita akan ditemani oleh saudara yang bernama Bahrul Ulum. Beliau ini sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal atau STAIN Madinah. Kita akan sama-sama belajar atau berbagi tips bagaimana membuka investasi terutama di daerah Mandailing Natal. Bagaimana kabarnya saudara? Alhamdulillah baik juga saudara. Bagaimana dengan saudara sendiri? Alhamdulillah baik saudara. Baiklah, langsung saja kita akan mendengarkan pemaparan dari saudara tentang berinvestasi. Baik, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang investasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu yang disebut investasi. Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang dihubungkan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapat keuntungan di masa depan. Terkadang investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian dan berarti juga produksi dari kapital atau modal, barang-barang yang tidak dikonsumsi tapi digunakan untuk produksi yang akan datang atau barang produksi. Contoh termasuk bangunan rel kereta api atau suatu pabrik, pembangunan lahan atau seseorang yang menempuh pendidikan sekolah. Untuk lebih jelasnya, investasi adalah penanaman modal. Fungsi investasi pada aspek tersebut dibagi pada investasi non-residental seperti pabrik, mesin, dan lain-lain, dan investasi residental atau rumah baru. Investasi adalah suatu fungsi pendapatan dan tingkat bunga. Dilihat dengan kaitannya, suatu pertambahan pada pendapatan akan mendorong investasi yang lebih besar. Di mana minat untuk investasi, bagaimana hal tersebut akan lebih mahal dibandingkan dengan meminjam uang. Walaupun jika suatu perusahaan lain memilih untuk menggunakan dananya sendiri untuk investasi, tingkat bunga menunjukkan suatu biaya kesempatan dari investasi dana tersebut daripada meminjam untuk mendapatkan bunga. Dan mungkin kita akan membicarakan bentuk-bentuk investasi yang akan cocok dijalankan di Mandailing Natal. Yang pertama adalah investasi tanah. Investasi tanah diharapkan dengan bertambahnya populasi dan penggunaan tanah, harga tanah akan meningkat di masa depan. Yang selanjutnya, investasi pendidikan. Dengan bertambahnya pengetahuan dan keahlian diharapkan pencarian kerja dan pendapatan lebih besar. Yang selanjutnya adalah investasi saham. Diharapkan perusahaan mendapatkan keuntungan dari hasil kerja atau penelitian. Mungkin investasi yang saya sebutkan berikut akan cocok diterapkan di Mandailing Natal ini. Dan selanjutnya kita akan membicarakan jenis-jenis investasi. Jenis-jenis investasi adalah SBI adalah surat berharga dan mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek. Obligasi adalah instrumen surat hutang pada pasar modal yang membuat perpinjaman kontrak, kesediaan emiten atau peminjam, atau melakukan pembayaran secara tetap kepada investor atau pemberi pinjaman dalam suatu periode tertentu, dan pengembalian pokok pinjaman pada akhir periode. SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayarannya bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlaku Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Saham adalah surat berharga
sebagai bukti penyertaan atau pemilikan individu maupun institusi dalam suatu perusahaan. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan kembali ke dalam portofolio efek oleh manajemen investasi. Dan yang berikutnya kita akan membahas resiko dalam berinvestasi. Resiko dalam berinvestasi, investasi selain juga menambah penghasilan seseorang, juga membawa resiko keuangan. Bila mana investasi tersebut gagal, kegagalan investasi disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adalah faktor keamanan, baik dari bencana alam atau diakibatkan faktor-faktor manusia, ketertiban hukum, dan lain-lain. Dan selanjutnya kita akan membahas kinerja berinvestasi. Dalam berinvestasi, pemilik dana tidak bisa menyembunyikan kegagalan, karena dana mereka setiap hari memberikan suatu gambaran mengenai kinerja. Investor yang mencoba mengalahkan kejadian eksternal untuk kerugian yang akan pernah belajar maupun dari kesalahannya. Rasionalisasi atau mengalihkan kesalahan merupakan suatu jalan yang akan membawa pada kegagalan total. Investor tetap bisa menderita kerugian karena unsur manusia yang merupakan kelemahan terbesarnya. Pemodal lebih bisa terpengaruh terhadap atau ketakutan daripada kenyataan sebenarnya. Akibat mereka dapat menjadi tidak sabar atau terburu-buru ataupun menunda untuk mengambil suatu keputusan investasi. Dengan demikian, pemodal ini menipu diri sendiri karena sisi kemanusiaannya dan kemudian menyalahkan pasar. Selalu kita ingat bahwa kesalahan adalah yang menyebabkan kerugian, bukan fluktuasi harga di pasar. Berusahalah untuk mengikuti peraturan atau sama sekali jangan ikuti berinvestasi, karena pemodal kemungkinan besar akan gagal. Sebagai kesimpulan, seorang investor yang sukses akan bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakan mereka dan tidak pernah mencari suatu alasan atau seseorang yang disalahkan. Sebaliknya, mereka akan menggunakan kerugian mereka sebagai suatu peluang yang baik untuk memperbaiki rencana investasi mereka. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada saudara Yusril Mahendra. Baiklah, mungkin kita sudah mendengar pemaparan saudara Bahrul. Di sini kita sama-sama belajar tentang investasi. Mudah-mudahan pemaparan saudara tersebut bisa bermanfaat bagi kita dan membantu bagi kawan-kawan di rumah, terutama yang ingin bergelut di bidang investasi. Mungkin itu saja. Sekian dari kami. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati bagi kawan-kawan sekalian, kami minta maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.